Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat ini, di bulan Syawal, Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kita menuju ke masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita juga berharap kepada Allah, semoga setelah menunaikan salat Jumat ini ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni perubahan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam suasana Syawal, izinkan khatib mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanahullahu minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita semua, dan Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita. Minal a'idin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan menjadi orang yang menang. Kenapa disebut kembali dan kenapa disebut menang? Setidaknya disebut kembali karena orang yang bertemu dengan Idul Fitri setelah dia menunaikan ibadah Ramadan, dia kembali kepada kesucian. Artinya apa? Ibadah Ramadan yang dia tunaikan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka orang yang bertemu dengan Idul Fitri di bulan Syawal itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dia fitrah, dia bersih, dia suci. Dan kita berharap kita semua yang hadir siang ini masuk golongan orang yang suci dan bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kenapa disebut menang? Ya, karena selama Ramadan kita mampu menahan diri kita, mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wajar kita semua mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita bicara tentang Syawal, bulan yang sedang kita lewati hari ini, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 definisi dari kata Syawal. Apa di antara 3 definisi itu?
Yang pertama, Syawal itu artinya irtafa'a, meningkat atau ada peningkatan. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? Satu, meningkat imannya kepada Allah, tambah yakin ke Allah, tambah taat ke Allah, tambah dekat ke Allah. Dua, tambah ibadahnya. Maka setelah dia Ramadan masuk Syawal, harus ada peningkatan pada ibadah yang dia lakukan. Tiga, tambah amal solehnya. Dia makin bermanfaat dalam hidup, dia makin soleh dalam hidup, bukti Ramadannya sukses. Dan yang paling penting, tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Jika bisa mendapatkan peningkatan, maka sukses Ramadannya. Mohon maaf, kalau ingin melihat seseorang itu sukses Ramadannya, jangan hanya lihat ketika Ramadan, tapi lihat bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Sehingga ulama menyebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Rabb, jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat sama Allah ketika Ramadan, jangan hanya beramal soleh hanya ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan ini penentuan apakah sukses Ramadan kita atau tidak. Makna Syawal yang pertama adalah irtafa'a, ada peningkatan pasca Ramadan yang kita tunaikan. Yang kedua, Syawal itu maknanya adalah ibtida'il khair, permulaan yang baik dalam sesuatu. Di awal dengan huruf shin, disambungkan dengan kalimat awal, Syawal. Artinya apa? Permulaan yang baik untuk memulai sesuatu. Artinya, hadirin sekalian, siapapun di antara kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, kapan waktu terbaiknya? Syawal. Misal, kalau di rumah tangga ada satu persoalan dan kita ingin memulai lebih baik hubungan keluarga kita, maka mulailah Syawal sebagai awal terbaik. Jika kita ingin memanage perusahaan kita, jika kita ingin memanage setiap bisnis kita, jika kita ingin menata setiap kehidupan kita, kapan mulai terbaiknya? Waktunya Syawal. Maka Syawal ini mulai terbaik, waktu terbaik. Maka ayo, siapapun di antara kita yang mungkin selama ini, misal mohon maaf ya, masih jauh dari masjid, maka Syawal adalah permulaan terbaik untuk kembali dekat dengan masjid. Kalau selama ini misal mohon maaf, ada hubungan yang berjarak antara kita dengan saudara kita, keluarga kita, dengan sahabat kita, teman kita, kapan waktu terbaik untuk mendamaikan semuanya? Syawal. Maka kenapa di bulan Syawal identik sekali orang saling minta maaf, saling memaafkan? Karena ini awal terbaik untuk memulai segala sesuatu yang baik. Makanya kalau ada orang yang sudah bertemu Ramadan, kemudian dia bertemu Syawal, tapi dia tidak memulai kebaikan untuk dihadirkan dalam hidupnya, butuh bulan apa lagi yang harus dihadirkan? Karena penentuan daripada ibadah Ramadan kita sukses atau tidak bukan saat Ramadannya saja, tapi lihat bagaimana kualitas hidupnya pasca Ramadan, Syawal. Yang ketiga, Syawal itu dimaknai artinya istimrar, berkelanjutan, istiqomah. Allah sangat berharap kepada kita setelah Ramadan ini
kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama Ramadan. Misal, kalau ketika Ramadan kemarin kita diwajibkan beribadah puasa Ramadan, maka di bulan Syawal lanjutkan dengan apa? Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kemarin Ramadan ada qiyamul lail dengan taraweh, maka saat di Syawal, ayo tingkatkan dengan tahajud kita, tingkatkan dengan qiyamul lail kita. Jangan sampai ibadah-ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bernoda, hilang tak bernyawa. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, amal kita pun pergi. Ramadannya pergi, kebiasaan baik kita pun pergi. Ujungnya apa? Ramadan hanya jadi tamu biasa, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan gak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, bisakah disebut gagal orang yang bertemu Ramadan seperti itu? Iya. Dan itulah orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang saat bertemu Ramadan kemudian dia berpisah Ramadan, dia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah. Dan yang kedua, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, what next after Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan setelah Ramadan? Setidaknya jika mengambil dari definisi Syawal ada 3. 1, irtafa'a, ayo meningkat semua kebaikan kita. 2, ibtida'il khair, ayo mulai semua yang baik-baik di bulan Syawal. Dan yang ketiga, istimrar, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dikumpulkan kalimatnya ada 1 kata, namanya istiqamah. Kenapa kita harus istiqamah? Iya, buah dari ilmu itu amal, buah dari amal itu istiqamah. Saya ulangi, buah dari ilmu itu amal, dan buah dari amal itu istiqamah. Maka disebutkan setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu berpotensi rugi kecuali orang yang beramal. Yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas menjalankan amalnya. Orang yang menjalankan ikhlas amalnya juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah melanjutkan setiap amal-amalnya. Maka pentingnya istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman. Ini pahala yang Allah siapkan untuk kita yang istiqomah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Mereka beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka yakin kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia beriman, dia beramal. Maka dalam Al-Quran kalimat iman dan amal gak bisa dipisahkan. Pasti kalau ada kalimat iman, setelahnya pasti amal. Perhatikan surat Al-Asr misalnya, wal as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah kalimat iman pasti kalimat amal. Kenapa? Bukti iman itu amal. Orang beramal karena dia beriman. Maka saat dia beriman, kemudian dia beramal, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Apa yang akan dia dapatkan? Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan ada malaikat yang turun
membersamai kehidupan mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maka orang yang istiqomah hidupnya tegar di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya sikoh di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya kuat di jalan Allah. Dan itu yang dibutuhkan pasca Ramadan. Allah melatih kita dengan Ramadan agar setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang makin baik. Maka mohon maaf, kalau bicara kategori disebutkan katanya begini. Ada dua kategori orang yang berpuasa. Satu, ada yang kategori puasanya ular. Dua, ada yang kategori puasanya ulat. Konon katanya dua binatang ini untuk memanjangkan hidupnya, untuk melangsungkan hidupnya, mereka harus berpuasa. Tapi kualitas puasanya beda. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Dan setelah puasa namanya pun ular. Tapi ulat beda. Sebelum puasa namanya ulat. Ketika puasa namanya kepompong. Dan setelah puasa namanya kupu-kupu. Apa yang ingin kita gambarkan? Ulat saja berubah. Ulat aja bermetamorfosa menjadi pribadi yang makin baik. Pertanyaannya, kita manusia, kita orang beriman, Allah kasih Ramadan sama kita. Pertanyaannya, kalau dengan puluhan kali Ramadan Allah izinkan bertemu dengan kita, dan sekarang kita bertemu dengan bulan Syawal, kalau tidak ada peningkatan dalam hidup kita, butuh berapa kali lagi Ramadan yang Allah harus hadirkan dalam kehidupan kita? Maka Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Syawal, hari kemenangan. Kita menang setelah Ramadan. Pertanyaannya, what next after Ramadan? Istiqomah jawabannya. Lanjutkan kebiasaan baiknya. Orang yang istiqomah hidupnya kuat, hidupnya tegar. Bahkan lihat ujung ayatnya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Surga yang Allah janjikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita istiqomah? Setidaknya ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama, tambahkan ilmunya. Seseorang akan punya semangat untuk beramal kalau dia tahu ilmunya. Maka setelah Ramadan, ayo lanjutkan datang ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, karena orang akan bahagia ketika dia punya ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, maka dengan ilmu. Maka ayo tambahkan ilmunya. Yang kedua, jika kita mau istiqomah, cari lingkungan baik yang bisa mendukung kebaikan kita. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, cari circle yang baik yang bisa menguatkan kita. Diakui atau tidak, pengaruh teman itu sangat menentukan seperti apa kebaikan kita. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas agama seseorang, lihat bersama siapa dia dengan temannya. Maka penting untuk mencari teman yang baik. Mulai hari ini pilih-pilih dalam bersosmed, dengan siapa kita berteman, kita follow siapa, itu menjadi penting
akan menentukan kebaikan kita. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan, maka pelan-pelan engkau akan meninggalkan kemaksiatan. Orang itu kenapa masih hobi berbuat maksiat? Karena sedikit sekali dia berbuat taat. Kalau dia menyibukkan dirinya dalam ketaatan, maka pelan-pelan dia akan lupa dengan kemaksiatan. Karena manusia punya dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah ilhamkan kepada kamu sekalian apa? Fujur, takwa. Kadang engkau berbuat fujur, kadang engkau takwa, kadang engkau taat, kadang engkau maksiat, kadang engkau benar, kadang engkau salah. Maka bagaimana timbangannya? Kalau engkau ingin menurunkan kesalahanmu, perbanyak kebaikanmu. Jika engkau ingin mengurangi kemaksiatanmu, maka tingkatkan ketaatanmu kepada Allah, maka engkau akan menemukan nikmat daripada ketaatan itu. Yang keempat, pastikan tujuannya, luruskan niatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kita bukan tinggal di sini, kita akan ke surga, kita mau ke surga. Dan kita tahu setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, 7 alam dikumpulkan, 8 alam ditimbangkan, 9 alam dihitungkan, 10 alam diberikan syafaat pertolongan, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, 12 alam ditentukan akhirat, surga dan nerakanya. Dunia bukan akhir, ternyata ini masih etapa yang ketiga, masih panjang perjalanan kita. Maka jangan terlena dengan dunia, jangan habis waktu kita untuk nyiapin bahagia di dunia, tapi pastikan habiskan hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang istiqomah tahu tujuannya, bukan di sini, tapi nanti di sana. Kalau kita tahu tujuannya, maka seberat apapun ujiannya, kita akan lalui itu dengan kekuatan kita. Ibaratnya seorang pendaki gunung, ketika dia tahu puncak adalah tujuannya, maka seberat apapun ujian dia ketika mendaki, dia akan lalui. Kenapa? Bukan ini. Maka apa sikapnya? Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Dibulak-balik, itu sikapnya. Dan itu tercermin karena dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, tambahkan ilmunya. 2, cari lingkungan yang baik. 3, sibukkan dengan ketaatan. 4, pastikan tujuan hidup kita. Dan yang kelima, agar kita istiqomah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membolak-balikan hati itu Allah, yang merubah kehidupan kita itu adalah Allah. Maka setidaknya boleh diamalkan. Ada 2 doa yang bisa kita baca agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh baca doa itu agar Allah terus tetapkan kita di jalan agamanya dan kita mendapatkan hidayah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang kedua, boleh doa yang Nabi anjurkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Barakallahu bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, saya teringat dengan perkataan guru saya. Kata guru saya, jika sampai saat ini engkau masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ada dua alasannya. Satu, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita bisa menambah banyak bekal amal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kamu sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita banyak minta ampun, bertaubat kepada Allah atas setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di khutbah Jumat yang kedua ini saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Hidup kita nggak lama, sebentar. Maka siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Syawal ini serta bulan-bulan ke depan sampai 11 bulan ke depan, mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya nanti Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dalam khutbah ini menjadi doa yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang hadir dalam sholat Jumat kali ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau gugurkan setiap kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allah, ampuni semua dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai tidak kami sengaja, dari mulai dosa yang kami buat terang-terangan sampai kami sembunyikan rapat-rapat. Ighfir lana dzunubana ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Di awal bulan Syawal ini ampuni semua dosa-dosa kami. Begitupun dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Rabb. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Jadikan ibadah Ramadan kami selama ini menghapuskan dosa-dosa kami. Allah, jika siang ini ada di antara kami yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi keluarga kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi anak cucu keturunan kami. Ya Allah, berkahi Indonesia ya Allah. Berkahi Indonesia ya Allah. Berkahi para pemimpin kami di Indonesia ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah pasca Ramadan ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal kebaikan ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami dulu ya Allah, sebelum kami siapkan bekal terbaik, sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas jalan agamamu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.